Rumah. Abi, kamu yang mengajarkan aku kalau rumah itu tidak selalu berbentuk bangunan. Rumah itu berwujud dalam orang-orang dan rasa cinta yang ada di dalamnya. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kamu menuntunku melewati setiap badai yang datang. Kamu juga yang bilang bahwa itu bukan badai, melainkan anugerah dari Tuhan. Ganti dengan keistimewaannya, dan kita ada untuknya. Lagi-lagi kamu bilang, kita ini sedang ditinggikan derajatnya. Ini semua hanya proses. Kita hanya belum terbiasa melewatinya. Dan ternyata kita bisa melewati semuanya. Bahkan, kita mendapatkan anugerah terindah lainnya yang selalu hadir dalam setiap doa yang kita panjatkan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ayo. Tapi Allah memang tidak pernah menguji hambanya hanya satu kali. Adenokarsinoma stadium 4. Kita diminta bertahan dan menjadi kuat. Karena kuat adalah satu-satunya pilihan kita. Semua yang hadir dan pergi adalah titipan. Ketika sang pemilik memanggilnya pulang, kita harus terima dengan keputusan Allah. Berkali-kali kamu mengingatkanku akan itu. Abi. Ya bun. Abi. Bun, bun. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Abi. Tapi aku manusia biasa yang bisa lemah dan kehilangan kekuatannya. Aku memang punya kamu yang kuat dan selalu berdiri tegak melindungi aku dan Gandhi. Tapi kamu tahu apa yang terus berputar di kepalaku. Bagaimana kalau menjadi kuat saja tidak cukup? Bagaimana kalau setelah kita ikhlas pun semuanya tidak selalu menjadi mudah? Allahu Akbar. Bagaimana kalau aku kehilangan kamu? Kamu benar-benar menghilang. Berubah menjadi nama dan kenangan. Kuat tak akan menjadi sama karena tak ada kamu yang menopangku. Ikhlas akan jadi berbeda makna. Tak ada kamu yang membuatku bertahan. Dan rumah tak akan pernah sama karena tak ada kamu di dalamnya. Dan aku juga tak akan pernah sama karena ruang kosong yang kamu tinggalkan terlalu lapang. Aku rindu kamu. Ya Allah, aku rindu. Mas Gandhi nggak mau makan nih, Bun. Makan ya, makan dulu.
Nanti kan Mas Gandhi mau sekolah, main sama temen-temen. Ya, dulu yuk. Kenapa kamu nggak mau makan, sayang? Ini loh Bun, tadi tuh Simbo udah bilang kalau Bunda akan nyusul ke sekolah. Terus Mas Gandinya jadi nggak mau makan. Nggak apa-apa, biar aku aja. Gandhi, sayang, makan ya. Bunda yang suapin. Habis ini kita berangkat ke sekolah A. Udah, iya. Gandhi, kamu marah ya sama Bunda ya? Gara-gara Bundanya nggak bisa anterin Gandhi ke sekolah. Maafin Bunda ya. Nanti Bunda nyusul. Ya, Bu, bentar. Iya. Assalamualaikum. Pak, maaf saya terlambat. Kita langsung masuk aja. Saya ingat almarhum Kang Maulana ingin sekali Neng Latifah menggantikan posisinya sebagai ketua yayasan. Tapi saya juga harus objektif karena saya bertanggung jawab memastikan semuanya berjalan dengan baik. Menurut saya, kedepannya Neng Latifah bisa menyiapkan presentasi lebih baik. Pak, makasih ya. Udah mau setia buat ngedampingin Maulana dan keluarganya buat ngurusin yayasan ini. Ditambah 1 tahun belakangan ini Bapak direpotkan buat ngedukung saya. Kedepannya, semoga saya nggak akan ngerepotin Bapak lagi. Tapi nanti akan ada pendampingan Neng Latifah selama proses adaptasi transisi. Hari ini itu akan ada datang perwakilan dari pusat untuk asesmen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Pak. Ya, Pak. Bu Latifah, ini Pak Arman dan ini Pak Sidik. Mereka berdua dari Yayasan Pusat. Pak Arman ini ketua bidang pendidikan di pusat. Ya. Mereka berdua dari Surabaya untuk melihat proses perubahan ketua yayasan. Halo. Sepertinya sudah saling kenalnya. Dulu teman kuliah di Unpad. Arman senior saya, Pak. Satu kampus. Teman lama. Ya kalau begitu saya pasrahkan Pak Arman saja. Mari saya mau tunjukkan lab multimedia yang kemarin kita meetingkan untuk program Chromebooks. Oh iya. Nanti saya nyusul, Pak. Oh, ya. Mari, Pak Sidik. Ya. Mari Pak. Mari, Dik. Duluan katanya, tiba-tiba duluan. Mau jalan-jalan? Keliling yayasan. Apa kabar kamu? Baik? Alhamdulillah baik. Kamu? Alhamdulillah baik. Aku nggak nyangka ternyata kamu pemilik Al-Khahyar Bogor. Aku emang nggak pernah ikutan urusan yayasan. Tapi aku sering datang ke sini buat temuin Mas Maulana. Tapi semenjak dia nggak ada, sekarang aku yang urusin ini. Aku turut berduka cita untuk Pak Maulana ya. Maaf, waktu itu nggak bisa hadir karena ibu lagi dirawat. Jadi harus nunggu. Iya, nggak apa-apa. Ibu apa kabar? Ibu baik, alhamdulillah. Sekarang tinggal sama aku.
tahun nggak ketemu agak canggung ya. Aku nggak jadi ajak kamu keliling nggak apa-apa. Kamu bisa susul Pak Wanto. Iya nggak apa-apa, nanti aku susul Pak Wanto Aku sama minta maaf ya. Suki. Aku duluan. Assalamualaikum. Jadi Latifah itu kawan kampusmu dulu? Ya. Suaminya juga? Enggak lah, Latifah aja. Kalau suaminya kenal waktu pas ada gathering Al Khayyar, seluruh cabang. Gimana lo orangnya? Ya orangnya baik, ramah, religius, pinter. Makanya Al Khayyar cabang Bogor kan banyak dapat prestasi. Bukan suaminya, Latifahnya lah. Kan tadi pembahasannya suaminya. Ngapain aku nanya suaminya? Latifahnya lah. Ya aku mana tahu ya, sorry. Latifah ya? Iya, soalnya dia lagi nggak stabil gitu, lagi labil. Latifah ya. Latifah perempuan yang pintar. Lulusan terbaik di kampus. IPK tertinggi, S1 psikologi. Sempat lanjut S2 bisnis. Cuman kalau urusan tadi aku nggak tahu lah ya. Kenapa waktu presentasi bisa begitu? Bisa kayak orang bingung. Mungkin karena berduka atas kematian suaminya kan. Mungkin. Udah setahun, nggak mungkin belum move on. Tapi perempuan ahli sejarah ya kan Bang? Kalah arkeolog dibikin orang itu. Tapi kalau mau tengok dari cara kau ngejelasin, kayaknya bukan sekedar berkawan kau dulu sama Latifah ini. Iya kan? Iya Latifah mantanku. Ih bahaya kali kau man. Apanya yang bahaya? Bisa jadi balikannya kan? Dan sembarangan kalau ngomong. Siapa yang tahu? Masa lalu Sidik. Sekarang ketemu cuman ngurusin yayasan. Masa lalu bisa jadi masa depan. Kalau presentasi sendirian nggak apa-apa. Cuman kalau nyiapin bahan, minimal ada yang bantuin kamu. Gitu maksudnya. Ini ngasih saran aja ya Bu. Gimana kalau Ibu bikin tim kecil gitu Bu. Terus kumpulin guru yang kompeten, guru yang oke-oke. Supaya nanti bisa dapat input sama perspektif dari guru-guru itu ya kan? Iya sih. Ya udah pas kan berarti kamu bisa sekalian tanya tentang masalah ini dari perspektif para guru-guru kan. Makasih ya. Man. Mas Sidik. Ya Bu. Makasih buat solusinya. Sama-sama. Aku pamit duluan, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa kan? Ya. Pak Supri? Masih di bengkel? Ya udah ganti biar saya aja yang jemput. Nggak apa, saya bisa naik taksi online. Iya. Iya. Wah, Gandhi anak kamu? Mau diantar? Nggak usah, aku naik taksi online aja. Nggak usah, nggak apa-apa diantar ya. Pesan taksi lama, Dik. Mobil, bawa ke lobi, tolong. Man, nggak usah, Kan Man. mau naik Nggak taksi on. Tolong bawa ke lobi. Man Sidik, nggak apa-apa kok, nggak usah. Kamu pesan taksi online lama. Nunggunya lama, urgent kan? Buru-buru, diantar ya. Nggak apa-apa, Man. Nggak apa-apa. Herman! Dik, aku yang nyetir. Tumben-tumbenan mau nyetir ini. Masuk. Latifah. Ya udah nggak apa-apa Bu Latifah aja di depan. Ya. Serius nggak apa-apa? Iya serius nggak apa-apa. Iya Bu Latifah aja. Bisa. Kenal deh.
Ganti. Nggak boleh. Ganti. Nggak boleh kayak gitu. Ganti. Ini lihat. Ini bunda. Lepasin tangannya, lepasin. Nggak boleh, tangannya disimpan. Ganti, udah, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh dipukul, nggak boleh. Ganti. Sayang. Ganti marah ya. Maafin bunda. Nggak boleh. Ganti anak pintar sini. Maafin. Oke? Ya. Kita pulang ya. Yuk. Sini. Bisa dulu. Nah, makasih ya. Maaf kalau sebulan terakhir ini Gandhi tantrum terus. Apalagi semenjak boneka Dino dia hilang. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya kan kita sama-sama paham. Gandhi kan belum bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Tapi sejauh ini perkembangannya bagus loh. Dia sudah bisa mengenal banyak warna. Sekarang juga dia udah bisa menulis. Ya untuk anak-anak autism dengan ADHD, selama kita ya konsisten untuk stimulasinya, itu akan sangat baik loh. Browsing apa, Man? ADHD. Makanan ya? Itu PHD. Aku jambak rambutmu ya. Lagian yang dipikirin makanan terus. Kita di sini kerja sih, Dik. Bukan lagi kulineran, bukan lagi jalan-jalan. Ya, namanya kira makanan. Yo. Kok ngeliatin apa sih, teman? Ini autism dengan ADHD. Oh, anaknya Latifah ya kan? Dia pernah cerita nggak samamu tentang ini? Ya kan aku udah bilang sama kamu. Kalau aku tuh udah nggak pernah kontakan lagi sama Latifah, Dik. Menurut dari kacamata seorang psikologi kayak aku ya, Man. Latifah itu kasihan ya kan? Dia gimana komunikasi sama anaknya? Kasihan pas lagi tantrum. Kesulitan dia gendong anaknya. Butuh kali dia sosok laki-laki buat gendong anaknya, ya kan? Sok tahu. Iya, sok tahu. Ya. Siapa tahu Latifah emang udah terbiasa begitu kan? Aku tuh bisa baca psikologi orang. Gini-gini aku lulusan psikologi juga. Bukan cuma kau sama Latifah. Lulus juga aku ya dari psikologi. Aku paham. Kau lulus psikologi. Tapi kan sering bolos. Aku tuh bersosialisasi. Ilmu itu bukan cuma tentang pelajaran. Sosialisasi lah. Lihat aku nih sekarang. Jadi bawahanmu kan? Halo. Iya, ini sebentar lagi selesai, Mbok. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ganggu? Sini masuk. Lagi ngapain? Buat presentasi? Tara. Aku bantu cross-check boleh? Lebih rapi. Berarti sekarang lebih pede ya? Lebih nggak akan grogi, nggak akan gemetar kalau presentasi? Aman. Jempol Latifah keluar lagi. Kamu jemput Gandhi lagi di sekolah? Hari ini Gandhi libur dulu, biar kondisi fisiknya bagus. Oke. Aku mau cari makan. Kuliner khas Bogor. Mau gabung? Aku barusan bilang sama bosum kalau aku sebentar lagi selesai. Aku di rumah aja. Iya, nggak apa-apa. Tadi itu aku ngajakin Sidik sebetulnya. Cuman aku harus nyelesain bahan presentasi buat Mas Dwi kan. Pas aku udah selesai, ditinggal sama Sidik. Kamu kebiasaan sih kalau misalnya udah kerja tuh lupa waktu. Jadi tinggal sama yang teman. ngajarin siapa?
Udah, aku nyari makanan sendiri ya. Bentar, kamu mau aku temenin kuliner khas Bogor? Tapi nggak bisa lama-lama, nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, ini soto mie Bogor yang menurut aku paling enak. Tapi aku nggak tahu ya selera kamu gimana. Coba diinget-inget sejak kapan aku pernah ngeluh rekomendasi dari kamu. Aku aja masih inget mie kocok Bandung yang ada di Kejaksaan. Masih inget loh aku. Justru kamu tuh punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Aku nggak tahu namanya, tapi kamu bisa menemukan makanan enak di tempat tersembunyi kayak begini. Kalau anak sekarang tuh nyebutnya hidden gem. Kamu tau nggak? Itu namanya the art of living. Nemuin cara paling pas untuk bertahan hidup. I know. Makasih ya, Pak. Cari makanan yang murah dan juga enak. Itu paling pas. Kita udah lama banget lost contact ya. Iya. Maulana nemenin aku buat ngelewatin semuanya. Aku butuh dia waktu itu. Sekarang juga. Aku minta maaf ya. Kalau karena cerita ini buat kamu jadi sedih. Gak apa-apa lah. Kamu itu tahu kondisi Gandhi kayak begitu dari umur berapa, Pak? 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Oh, 2 tahun. Dia nggak seperti kayak anak-anak pada umumnya. Nggak fokus. Oke. Aku harus cari waktu sih sama dia. Ajakin dia jalan-jalan, ke alam. Dia suka banget alam. Aku pingin dia ngerasa kalau dia ini punya waktu sama aku. Man, kok diem? Assalamualaikum, Gandhi. Assalamualaikum. Bunda pulang. Bu, ini Arman yang kemarin nganterin dari terapi. Ya, Pak. Apa kabar, Mbak? Baik. Gandhi, sayang. Ini ada siapa? Ini Om Arman. Halo Gandhi, apa kabar Gandhi? Om, namanya Om Arman, temennya Bunda. Kemarin sempat ketemu sama Gandhi, tapi Gandhinya lagi bobo. Gandhi suka gambar. Gambar apa ini? Gambar pohon sama Abi. Oh, Pohon besar. Gandhi suka jalan-jalan nggak? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan suka? Jalan. Udah. Kapan-kapan jalan-jalan sama Om Arman ya? Atau nggak besok jalan-jalan sama Om Arman ya? Gandhi nanti jalan-jalannya sama Bunda sama Bosum. Sama Om Arman juga ya? Nanti ya? Es krim. Awas, hati-hati. Gandhi. Hati-hati, Gandhi. Iya. Es krim, beli es krim ya. Man, Gandhi nggak bisa makan es krim. Oh ya? Ada batasnya. Terus gimana? Sorry, ada batasnya, berarti bisa makan kan? Terakhir dia makan tahun lalu sih. Tetap aku boleh beliin ya? Dikit ya, Man. Aku beliin dulu ya. Gandhi, boleh sama Bunda beli es krim. Gandhi mau es krim rasa apa? Es krim. Ada vanila, stroberi, ada coklat. Vanila ya, Mas. Yang vanila 1. Vanila ya 1. Oke, makasih. Makasih ya. Es krimnya udah ada. Es krimnya udah ada, sayang. Es krimnya sudah ada. Es krimnya sudah ada. Es krimnya sudah ada. Es krimnya sudah ada. Iya, es krimnya sudah ada. Tadi Om beliin udah. Ya? Sama Bunda, es krimnya sama Bunda. Gandhi tenang dulu ya. Gandhi tenang ya. Ya, tenang. Tenang.
Nanti Om beliin es krim yang banyak buat Gandhi ya. Es krimnya. Aku nggak tahu harus bilang makasihnya kayak gimana lagi sama kamu. Udah terlalu banyak ya. Udah banyak banget, Pak. Udah ya. Aku seneng lihat dia happy. Aku seneng main sama dia. Kenapa? Pengalaman baru ya? Ya. Buat aku, hidup itu seperti halaman baru yang setiap pagi kita harus buka. Yang kita nggak pernah tahu apa isi cerita dari setiap halamannya. Dan aku menikmati setiap cerita itu. Termasuk cerita sama Gandhi. Wow. Kamu berkali-kali buat aku jadi miss, Pak. Apanya yang mesti diemesin? Semua. Aku hanya melakukan selayaknya seorang ibu lakukan. Dan sekarang aku menjadi ayah juga. Ya, Gandhi pasti kangen sama abinya. pastilah. Pasti kangen, gak mungkin kan? Aku aja kangen sama Arum. Arum? Iya, anakku. Arum anakku. Anak perempuanku. Oh. Kelas 1 SD. Anaknya aktif sekali. Senang banget sama hal-hal fisik. Apapun yang berbau fisik dia tuh senang. Maaf. Aku nggak ada maksud untuk membandingkan antara Arum sama Gandhi. Enggak. Kamu nggak ada bandingin sama Gandhi. Enggak, takutnya kamu. Enggak. Semua anak itu spesial. Alhamdulillah ya, Man. Aku senang ngeliat kamu bahagia sekarang. Alhamdulillah. Om gambar Om. Ya. Gambar. Gambar apa? Pohon. Pohon. Pohon ini. Wah, coba lihat. Dari pohon ini muncul dinosaurus. Gitu. Berani nggak? Kalau gitu dinonya naik. Naik dinonya. Gandhi. Iya. Dino. Sakit nggak? Sakit? Tapi kalau sakit nanti bisa diobatin ya. Up. Gini. Di sini. Rum, itu papa yang telepon, nak. Rum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi sibuk ya, Ma? Kok angkat teleponnya lama? Iya nih lagi sibuk ngebujukin yang ngambek. Siapa yang ngambek? Arum gak ngambek. Jadi tadi ceritanya ada yang mau pamer, udah lancar naik sepeda. Nelponin papanya tapi nggak diangkat. Nih, Rum, ngobrol sama papa, nak. Papa minta maaf ya, anak papa yang cantik. Tadi papa itu banyak sekali pekerjaannya. Tapi kan sekarang papa telepon. Ini Arum beneran nggak mau ngomong sama papa? Berarti papa nggak bawa oleh-olehnya deh buat Arum. Jangan gitu dong, Pak.
Iya, nanti papa bawain oleh-oleh. Terus Arum telepon papa tuh mau ngomong apa, mau cerita apa ke papa? Iya, aku udah bisa naik sepeda sampai jauh loh. Kalau naik sepeda jauh-jauh, harus ada yang nemenin ya. Sama harus hati-hati. Iya, janji. Gantian ya, Rum ya. Mama mau ngobrol sama papa. Pak, gimana urusan di sana? Lancar? Oke, Ma. Lancar semua, alhamdulillah. Itu ternyata istri almarhum Pak Maulana. Itu teman lama aku loh. Oh, enak dong kalau gitu. Jadi lebih lancar semuanya. Ya, harusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sum, ada Bu Latifahnya? Ada. Tunggu sebentar ya. Si Mbok panggilkan dulu. Ya, makasih ya, Mbak. Ya. Bun. Kak. Bu Latifah, maaf ya malam-malam ganggu. Ini Bu, saya cuma mau ngingetin ada undangan pemilihan RT. Jangan lupa hadir ya Bu ya. Biasanya kan Pak Maulana yang ikutan. Makasih udah diingetin ya. Iya, sama-sama Bu. Oh ya Bu, mau nanya. Kalau yang suka kesini tuh calon papa barunya Gandhi ya? Bukan itu. Alhamdulillah ya. Cepet banget Gandhi punya papa barunya. Sebenarnya sih saya juga ikut seneng Bu. Kalau emang itu beneran calonnya juga. Apalagi kan kita ya sesama perempuan harus saling support, kasih yang terbaik. Yang penting mah cepet dihalalin. Dia udah berkeluarga. Dan kita cuma teman. Iya, gitu ya. Iya. Jadi cuma teman. Tapi sering kesini. Tapi bukan siapa-siapa. Suami orang juga. Ya udah. Ya Bu, satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Arman. Bu Latifahnya masih sibuk. Belum bisa ditemui. Iya. Tapi Gandhi? Gandhi ada. Tapi sedang istirahat. Baik-baik aja kan semuanya? Gambar. Bunda gambar. Iya sayang. Ganti gambar apa? Om. Jalan-jalan, Om. Maaf ya Bun. Bunda kan statusnya sekarang sendiri ya. Simbok nggak mau ada timbul fitnah gitu Bun. Karena Pak Arman sering kesini. Kok beres-beres lah, Man? Kita udah mau pulang loh. Man! Perkara Latifah nih kan? Saya punya aku ini. Kenapa lagi? Udah mau pulang loh kita. Bingung aku deh. Bingung kenapa? Bingung sama Latifah. Kemarin tuh hubungan kami baik-baik aja loh. Kemarin masih sempat jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Masih sempat aku antar pulang. Cuma setelah itu ya begitu sifatnya berubah. Chat nggak dibales. Aku nggak tahu ya. Ini ada pengaruhnya atau enggak buat kau. Tapi kau mending dengerin aku dulu lah. Kenapa? Kau tahu sesuatu? Kau dibilang punya hubungan spesial sama Latifah. Aku kan cuma pengen bantu Latifah sama Gandhi. Salahnya di mana coba? Salah lah. Kau udah punya bini. Latifah janda. Kau sering jalan sama dia. Kayak mana pikiran orang ini? Pikiran mereka aja yang salah. Kau boleh nggak peduli. Tapi Latifah nggak bisa. Dia yang punya yayasan ini. Dia juga ketuanya. Mana bisa dia kabur dari masalah-masalah kayak gini? Saya pulang dulu ke Surabaya, Pak Wanto ya. Baik, Pak Arman. Pak Arman
Arman, mohon maaf kalau saya kurang sopan. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana hubungan Pak Arman dan Neng Latifah? Hubungan saya? Iya, karena saya hanya dengar-dengar dari para pengurus yayasan kalau Pak Arman dan Neng Latifah sekarang dekat sekali dan sering keluar bersama. Saya khawatir akan jadi omongan orang. Kasihan Neng Latifah membesarkan Gandhi sendirian. Meskipun Gandhi bukan anak kandung sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Sehat, Pak? Sehat. Mana oleh-oleh buat Arum? Allah, Papa lupa oleh-oleh buat Arum. Tapi bohong. Lihat nih Papa bawa apa. Wah, Mama masak masakan spesial buat Papa. Sop buntut. Wah, Papa nggak tahu. Kemarin pas acara bisnis day di sekolah aku, kue-kue Mama laku, Pak. Cepet banget. Oh ya? Terus dapat uang berapa banyak? Papa boleh minta nggak buat jajan, beli es krim? Buat aku nabung. Buat kamu nabung ya, pinter ya. Widya tuh emang hebat deh. Pagi-pagi ngatin Arum, belanja terus masak. Mana makanannya enak-enak lagi. Harus dong, Bu. Namanya juga mau nyambut suami pulang. Itu cara mengikat suami supaya inget ya, dimanapun suaminya berada. Ada peletnya. Pelet cinta. Terus gimana cerita kamu di Bogor? Sama pengurus yayasan yang baru, siapa namanya? Latifah? Ya, Latifah. Oh, Latifah? Ibu kenal juga sama Latifah? Iya, pernah kenal. Rumah, di depan istri, mesti aja laptop yang dipelototin. Oke sayangku, tuh ditaruh. Kenapa? Ya cerita dong, tadi kan juga di meja makan belum selesai ceritanya. Gimana urusan kemarin di Bogor, terus siapa yang... Latifah. Ya, Latifah. Ibu kenal juga ternyata? Ya, dulu ibu kenal. Cuman sekarang agak beda sih dari yang dulu. Kalau dulu tuh orangnya mandiri, tahu apa yang mau dia lakuin. Cuma sekarang mungkin ada prioritas lainnya. Jadinya aku ngelihatnya agak struggling. Mungkin juga karena ngurusin Gandhi, terus harus sekarang ngurusin yayasan juga. Ya kamu tau lah, orang-orang yayasan kayak gimana. Gandhi siapa? Nama anaknya? Ya. Tapi aku yakin dia bisa lah. Karena dulu zaman kuliah dia itu concern banget sama pendidikan. Terus orangnya juga kritis. Ya cuman masalah adaptasi aja ini. Kok kayaknya kamu yakin banget? Katanya baru ketemu lagi. Nah, aku kenal banget sama dia, Ma. Kamu kenapa sih? Kamu kenapa? Enggak. Ya, dari tadi ngobrol. Udah capek kayaknya, mau tidur aja. Nggak jadi ngobrol. Enggak, besok mau bangun pagi ngurusin Arum sekolah. Ibu kenal juga sama Latifah. Mas Arman cerita ke aku, katanya dulu mereka lumayan dekat. Dulu deh. Tapi ya ibu
Ibu sih biasa aja ya. Tapi harusnya sih sekarang udah nggak deket ya. Soalnya aku tuh nggak pernah dengar nama Latifah disebut, Bu. Mas Arman nggak pernah cerita sebelumnya. Ya mungkin kan karena udah lama nggak ketemu, udah lama lost kontak, jadi ya mungkin menurut Arman nggak ada yang perlu diceritain. Apa tahu Nada kan mamanya meninggal. Masa katanya Nada mau punya mama baru. Ih, tapi mama barunya jauh, jadi Nada bakalan pindah sekolah. Kalau Nada pindah sekolah, nanti aku gak punya bestie lagi. Nada kan bestie aku, Pak. Aku pasti sedih kalau Nada pindah. Tapi katanya Nada senang punya mama baru. Papa dengerin aku gak sih? Papa! Papa nggak dengerin ya? Dengerin sayang. Apa coba barusan aku cerita apa? Soal Nada kan teman kamu? Terus? Terus Nada bestinya Arum? Terus? Terus Nada senang punya mama baru? Tapi aku sedih, Pak. Arum nggak boleh gitu dong ngomong sama Papa. Tuh Papa pasti lagi sibuk ngurusin kerjaan, jadi nggak konsen sama Arum. Iya, terserah deh. Ya, Arum. Kamu kenapa sih tuh anaknya sampai ngambek gitu? Masih urusan Bogor? Iya, ya sedikit cuman udah beres, Ma. Ma, sepertinya aku harus balik lagi ke Bogor deh. Untuk finalisasi masalah pembelian ketua yayasan yang baru. Kan baru banget balik. Iya, cuman tadi sempat ada obrolan sama Mas Dwi lah masalah ini. Ya, cuman kalau misalkan kamu nggak bolehin aku berangkat ya nggak apa-apa. Aku nggak berangkat, aku stay di rumah. Ya enggak lah, mana pernah aku ngelarang kamu berangkat kerja. Hebat, Gandhi hari ini hebat. Aduh, Ibu bangga banget sama kamu. Pinter loh, Bu, dia. Masya Allah. Ibu jadi pesan taksi? Iya, jadi Pak Supri soalnya lagi nganterin Bosum. Oh, loh, yang kemarin sering jemput ke sini lagi nggak bisa? Oh, itu teman saya. Dia tuh bukan orang sini, cuman kemarin lagi kebetulan aja ada di sini. Oh, Gandhi, Ibu pikir Gandhi itu mau punya papa baru. Aduh, maaf Bu, saya nggak maksud. Maaf, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Arman! Panjang umur Pak, baru juga diomongin. Oh. Ya, Gandhi, sampai ketemu besok ya sayang ya. Oke, bye-bye. Mari Bu, Pak, mari. Ya, mari. Gandhi baik, sehat? Baik. Ya, Pak. Kenapa chatku nggak pernah kamu bales ya? Telepon nggak pernah kamu angkat. Aku buat salah. Aku minta maaf. Aku sempat ngobrol sama Sidik mengenai rumor yang ada di yayasan. Ini yang terbaik, Mam. Bosum udah bilangin aku. Pak Wanto tanya sama aku. Tetangga-tetangga juga udah pada ngomongin. Makin lama asumsi jelek. Itu bukan ke aku doang, tapi ke kamu juga, Man. Aku minta maaf ya. Udah bawa kamu di posisi yang sulit. Akunya juga yang lupa diri. Enggak lah. Oh ya, urusan yayasan kan kita udah selesai. Kita kayaknya balik ke kehidupan kita masing-masing lagi kali ya, sama seperti kita sebelum ketemu.
Balik kehidupan masing-masing gimana, Pak? Ya nggak bisa dong, Fa. Masih banyak hal yang pengen aku lakuin untuk ngebantuin ngeringanin beban kamu, Fa. Sekarang aja aku sering kepikiran Gandhi kenapa-napa apa enggak. Kamu baik-baik aja apa enggak. Jadi nggak bisa lah kamu minta kayak begini, Fa. Nggak bisa kamu minta kembali lagi ke keadaan seperti dulu. Keadaannya udah beda, Man. Dari kamu awal datang juga udah beda. Kamu udah suami orang, aku udah janda. Itu yang ada di pikiran orang, Man. Ya kan pikiran orang, Fa. Mereka nggak tahu apa yang kamu rasain, apa yang Gandhi rasain, kan mereka nggak tahu. Man, kalau kamu peduli sama keadaan aku dan Gandhi sekarang, aku minta tolong jauhin aku. Bahagianya Gandhi kemarin-kemarin nggak kamu rasain, Pak. Senengnya kamu, ringannya beban kamu kemarin-kemarin nggak kamu rasain, Pak. Aku rasain kok, Man. Aku seneng lihat kamu happy, ngeliat Gandhi happy itu aku seneng. Aku juga lihat Gandhi bahagia. Tapi sekarang aku bisa apa? Ada solusi? Enggak kan, Man? Apa aku harus nikahin kamu, Pak? Hah? Ya apa aku harus nikahin kamu? Supaya nggak ada omongan negatif. Mana? Kamu ini udah punya istri. Kamu udah punya anak. Sekarang mereka lagi tungguin kamu di rumah buat kau pulang. Aku perempuan, Man. Aku tahu perasaan dia kayak gimana. Aku minta maaf, perasaan ini balik lagi, Fa. Aku nggak tahu kenapa. Sayang sama kamu loh. Maaf, aku harus ngomong kayak gini, Pak. Cuman pengen jujur, Pak. Sama istri kamu? Bisa jujur? Enggak kan, Man? Latifah tuh masa lalu kamu. Ada Widya sama Arum yang nungguin kamu di sini. Mereka masa depan kamu. Papa. Makasih, Papa. Kamu udah salat jemaah lagi sama Papa. Apabila kita merasa dalam kehidupan kita ini banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan, hendaklah cepat-cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhijrah. Ketika hijrah tersebut, Allah akan memberikan coba-cobaan lagi dalam kehidupan ini, apakah itu permasalahan dalam rumah tangga atau permasalahan dalam bermasyarakat dan lain-lain. Dan ketika coba-cobaan itu didatangkan oleh Allah kepada kita, anggaplah itu upaya Allah untuk membersihkan diri kita ketika kita menuju kepadanya. Hey, Pa. Kok belum siap-siap ke yayasan? Pengen libur aku. Ibu kemana? Ibu tadi pagi-pagi jalan ke rumah Bude. Katanya sih sampai sore. Tapi kamu tahu ibu lah, kalau kesorean juga paling nginep tempat Bude. Kenapa sih? Kamu tuh agak diem deh belakangan. Kenapa?
Soal? Soal aku. Tapi sebelum aku ngomong, aku pengen kamu tahu ya. Kalau aku itu sayang sekali sama kamu. Cinta sekali sama kamu. Kenapa jadi ngomongin perasaan sih? Kenapa? Aku belum sepenuhnya jujur ke kamu. Tentang? Latifah. Dia bukan cuma teman kampus. Aku pernah cerita ke kamu kan, kalau kami sangat dekat. Terus? Kami dulu pernah sempat mau menikah. Dengerin dulu. Aku minta maaf. Aku baru cerita ini ke kamu. Aku nggak tahu saat yang aku punya untuk kamu. Aku juga punya perasaan yang sama untuk Latifah. Maksudnya? Perasaan yang sama, maksudnya gimana? Kamu cinta sama dia? Kamu cinta sama Latifah? Perasaan sama apa? Gak usah sama-samain aku sama perempuan itu. Jangan marah-marah. Aku nggak ada niatan buat nyamain kamu sama siapapun. Nggak ada. Aku cuman nggak mau kamu salah tanggap. Aku nggak mau kamu nyalain Latifah. Oh, bukan salahnya Latifah. Kamu belain Latifah depan aku, iya. Terus bukan salah siapa, salah aku. Mau disama-samain sama aku. Aku nggak bela siapa di sini. Aku cuman mau jujur. Aku mau ngomong baik-baik. Baik-baik? Menurut kamu gimana aku bisa ngomong baik-baik setelah aku dengar kamu ngomong kayak gini? Terus mau apa kamu? Kamu mau pisah? Ya Allah, siapa sih yang Kamu mau pilih perempuan itu? Aku nggak mau pisah. Apa sih, Man? Apa yang gak aku kerjain buat kamu? Buat Arum? Buat keluarga ini tuh apa yang gak aku kerjain? Aku minta maaf, aku yang salah. Kamu udah ngelakuin semuanya. Kamu perempuan yang hebat. Kamu ibu yang baik. Aku bahagia sama kamu. Aku bahagia. Bohong! Aku bahagia. Bohong! Kalau kamu bahagia, kamu gak akan cari bahagia di luar, Man. Aku tuh istri kamu. Aku tahu gelagat kamu. Aku tuh udah curiga dari kemarin. Tapi mati-matian aku berusaha yakinin diri aku sendiri. Cuma perasaan aku doang. Ini tuh gak ada apa-apa. Iya bener kan? Kamu selingkuh kan? Aku nggak selingkuh. Aku nggak ngelakuin apapun. Terus menurut kamu ini apa namanya? Kalau kamu punya perasaan buat perempuan lain itu apa namanya? Bukan selingkuh. Gila kamu ya. Hancur aku, Man.
Aku tumben bobo sama Arum. Papa kangen. Aku senang kalau bobo bareng papa. Papa, kalau pergi jangan lama-lama ya. Arum kangen kalau papa pergi. Jadi sayang, udah aneh kabarnya ya. Besok lagi. Sekarang ganti tidur. Ayo sayang. Bunda, mana Om? Om jalan-jalan. Jangan di tangan Om. Yang sabar. Aku tahu kamu perempuan yang kuat. Dan jangan pernah merasa sendiri. Arum. Arum. Wan, Widya mana? Wan, kok Widya WA ibu bilang titipin rumah sama ibu? Widya kemana sama Arum? Man jawab. Aku nggak tahu, Bu. Aku tadi sampai rumah udah kosong. Aku cari nggak ada. Aku telepon juga nggak diangkat sama Widya. Gak mungkin. Widya nggak pernah nggak jawab. Widya selalu jawab telepon kamu. Ada apa sih, Man? Jelasin sama ibu. Ada apa? Mana Widya sama Arum? Man, jawab ibu. Aku ngomong jujur ke Widya, Bu. Soal perasaanku ke Latifah. Emang perasaan apa yang kamu rasain sama Latifah? Ibu tanya. Ibu tahu gak sih, Man? Kamu tuh udah nyakitin perasaan Widya, tau gak? Kok bisa sih? Kok bisa kamu sebodoh ini sih, Man? Hah? Berkali-kali nih ibu udah ingetin kamu. Ini nih, ini yang ibu takutin. Aku cuma pengen jujur ke Widya, Bu. Aku nggak mau bohong sama Widya. Aku juga nggak mau pisah. Aku nggak mau. Tapi aku juga nggak paham kenapa perasaan ini muncul lagi buat Latifah. Aku nggak tahu, Bu. Perasaan? Perasaan kamu? Kamu lagi ngomongin perasaan kamu? Kamu pikirin nggak gimana perasaan Widya? Kamu pikirin nggak gimana perasaan Arum? Man, kamu tuh tahu nggak sih? Ibu ini perempuan loh, Man. Bunda perempuan. Kita tahu persis gimana rasanya kalau disakitin sama pasangan hidup kita. Man, tahu nggak? Perempuan kalau udah disakitin, mereka akan pendem. Mereka akan pendem perasaannya. Dan itu jauh lebih sakit. Aku nggak
bisa ngebayangin gimana perasaannya Widya sekarang. Pasti perasaannya Widya hancur karena kamu. Aku kira aku sama Arman bahagia, Bude. Gak ada yang kurang di keluarga kami. Tapi sekarang aku udah gak tahu aku mesti percaya apa, Bude. Bahkan untuk percaya sama diri aku sendiri aja aku udah gak bisa sekarang, Bude. Dari kemarin tuh aku mikir, Bude. Apa benar aku yang salah? Apa iya aku yang gak bisa ngimbangin Arman? Gak pernah dengerin maunya Arman? Apa yang ada di Latifah gak ada di aku sih, Bude? Jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu bukan Latifah. Dan masalahnya bukan di kamu, Wid. Aku gak bisa kalau harus kehilangan Arman. Tapi aku juga gak sanggup kalau harus berbagi Arman sama Latifah. Umur hidup aku gak pernah ngebayangin akan ngalamin hal kayak gini. Bude mengerti rasanya dikhianati, dibohongi. Waktu Pak Demu menikah lagi tanpa izin Bude taunya dari orang lain. Kamu yang sabar, yang kuat, tenang, supaya bisa jernih berpikirnya. Arman masih ingin mempertahankan rumah tangga kalian. Bicarakan, pikirkan, dan putuskan, ya. Kamu harus pikirkan Arum, Dok. Arum tuh nggak tahu apa-apa. Yang kuat ya. Papa. Kita pulang dulu ya. Kita pulang dulu ya, Ma. Aku minta maaf. Aku bahagia punya kamu dan Arum. Aku bahagia.
Tapi soal perasaanku yang tiba-tiba tumbuh, aku juga sama. Iya. Kamu biarin perasaan kamu tuh. Kamu bahkan gak ingat ada aku sama Arum yang nunggu kamu di rumah. Aku selalu ingat sama kamu dan Arum. Gak pernah sedikit pun aku ngelupain kamu sama Arum. Enggak. Justru karena perasaan yang aku punya ke kamu dan Arum, itu yang membuat perasaanku ke Latifah dan Gandhi itu tumbuh untuk melindungi mereka. Aku tahu. Dengan sejarah yang aku punya sama Latifah, harusnya kami berjarak. Aku tahu aku salah soal itu. Tapi aku akan lebih bersalah kalau aku nggak cerita jujur semuanya ke kamu, Ma. Terus saat kamu mandang Latifah dengan perasaan kamu itu, pernah nggak kamu mikirin perasaan aku, Man? Tega kamu ya. Kamu bikin aku mempertanyakan diri aku sendiri. Minta maaf ya. Temuin aku sama perempuan itu. Kamu tahu, Arman punya perasaan buat kamu. Kamu juga punya perasaan yang sama buat Arman. Kenapa diam? Bingung sama perasaan kamu sendiri? Kamu tahu Arman mau nikahin kamu. Arman masa lalu saya. Ya kalau kalian tahu kalian punya masa lalu, harusnya kalian gak jalin hubungan lagi kan? Bahkan temenan sekalipun. Atau kamu sengaja lagi cari pengganti suami kamu? Saya memang sendiri. Tapi saya bisa sendiri. Suami saya tidak akan pernah bisa tergantikan. Terus semua ini apa namanya? Sebentar. Halo, Mbok. Hah? Coba dikasih obat muntah dulu. Iya, ya. Sebentar lagi aku pulang. Assalamualaikum. Maaf, saya harus pulang. Saya nggak bisa lanjutin pembicaraan ini. Assalamualaikum. Pak. Ada apa? Kamu kenapa? Bukan urusan kamu, Man. Masalah Gandhi ya? Aku antar ya? Ini bukan waktu yang tepat, Man. Latifah, kalau kamu pesen taksi online, sampai rumahnya makin lama lagi. Nggak punya banyak waktu kan? Aku antar ya? Wait. Aku harus ke yayasan, ditunggu sama Pak Wanto untuk meeting. Maaf, gak bisa nganterin kamu ke hotel ya. Aku udah pesen taksi, kamu pulang sendiri naik mobil, gak apa-apa ya? Oke. Nanti aku kabarin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, masih pingin muntah? Enggak, Bunda bikin bubur dulu ya, biar Gandhi makan. Biar Gandhi makan, sayang. Makan, Gandhi harus makan. Bunda bikin bubur sebentar ya. Sebentar aja, Mbok. Bentar, Mbok. Aku bikin bubur. Sebentar, sayang, sebentar. Biar aku aja yang bikinin bubur. Gandhi, sayang. Makan dulu ya.
Udah turun panas. Kasih. Iya. Aku dengar dari Arman, Gandhi bukan anak kandung kamu. Sayang dan cinta itu nggak harus satu darah kan? Apapun kondisinya Gandhi, aku cuman berusaha untuk jadi ibu yang baik buat Gandhi. Dari kecil aku lihat ibu aku mengabdikan hidupnya untuk ngurus Kak Damar dan juga aku. Nggak mudah. Kalau aku di posisi beliau pun mungkin aku nggak akan sanggup. Almarhum kakak aku juga terlahir dengan special needs. Down syndrome. Ibu itu rumah, Pak. Menjadi seorang ibu tuh artinya siap untuk mengorbanin apapun demi menyediakan rumah yang hangat dan penuh kasih sayang. Aku nggak mau ngerusak rumah itu. Aku tahu Arman itu bahagia banget sama kamu dan Arum. Maafin aku, Wit. Kamu tahu konsekuensinya kalau Arman nikahin kamu. Kamu siap jadi istri kedua? Aku nggak bisa jawab itu ke kamu. Bahkan ke diri aku sendiri. Wit, makasih ya. Udah bantuin aku sama Gano. Sama-sama, Pak. Jadi, nanti kita gambar lagi ya, Om sama Gandhi. Tapi Om Arman pulang dulu ke Surabaya, ya? Nggak boleh. Om nggak boleh pergi Om sama Gandhi. Nggak boleh pergi. Omnya cuma pulang sebentar, sayang. Nggak boleh pergi Om sama Gandhi. Om nggak boleh pergi Om sama Gandhi. Om nggak pergi lama kok, Om cuma sebentar. Jangan gitu, sayang. Om Armannya mau pulang sama Tante Lydia. Om Arman pulang sebentar Ganti sama kok. Bunda. Ganti sama Bunda ya. Sayang. Gandhi, sini. Jangan pergi Om sama Gandhi. Dengerin Om Arman dulu. Dengerin Om Arman. Gandhi dengerin Om Arman dulu. Gandhi kan anak baik. Enggak. Gandhi. Nggak boleh. Enggak. Gandhi sayang sama Om Arman. Gandhi sayang. Om. Boleh nggak, Nak? Tante Widya pinjam Om Arman sebentar aja. Ya? Sebentar aja. Nanti kesini lagi main sama Gandhi, gambar sama Gandhi. Tante pinjam sebentar ya, Nak? Boleh ya? Jangan sedih dong, Nak. Sebentar aja, ya? Om pulang sebentar ya. Tante janji gak lama kok. Jangan sedih, jangan nangis ya. Kami pamit dulu ya. Pamit ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bilang kamu mau mempertahankan keluarga kecil kita. Tapi di saat yang sama, kamu bawa keluarga lain ke hidup kita.
Kalau kamu mau ada 2 perempuan dalam hidup kamu, artinya kamu udah harus siap sama tanggung jawab. Berlaku adil tuh bukan kamu yang akan nilai, Man. Tapi aku dan Latifah. Makasih udah nemuin aku sama Latifah. Sekarang aku bisa ngerti kenapa kamu mau ada buat mereka. Perempuan yang mandiri dan tangguh. Aku tahu gimana beratnya ngebesarin anak kayak Gandhi. Kamu sama hebatnya seperti mama kamu. Aku titip ini buat Gandhi. Aku harap dia suka dan senang nerimanya. Sebesar harapan aku, Arum akan suka dan senang punya Gandhi sebagai kakak laki-laki. Assalamualaikum. Arum, kangen banget mama. Salim, Mak. Apa mana, Mah? Papa masih di Bogor, sayang. Ibu. Bude. Arman mana? Wit. Ya, Bu. Wit, sebenarnya ada apa sih? Kok Arman nggak pulang bareng kamu? Huh? Nanti Widya pasti cerita kok, Bu. Tapi nggak sekarang. Ini aku bawa oleh-oleh dari Bogor, Bu. Cobain ya. Tadi. Tadi. Pohon. Sakit, 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 sakit. Ah, gambar, 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 gambar. Ini kenapa bisa sampai kayak gini? Iya, iya. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Allah Akbar. Latifah nggak jadi kesini, Ma. Gandhi lagi nggak kondusif, tantrum terus. Sebelumnya jatuh dari sepeda. Ah, jatuh gimana? Terus Gandhi gimana sekarang? Ya nggak apa-apa, cuman ada luka kecil katanya. Tapi ya tantrum terus. Kasihan Gandhi. Itu Gandhi yang ngurus tuh Latifah di sana sama siapa sih, Bosum? Oh, ada Pak Supri. Cuman Pak Supri lagi pulang ke keluarganya ke kampung karena tahu Latifah, Bosum sama Gandhi mau ke Surabaya. Lah terus kalau Gandhi kenapa-napa butuh dibawa klinik gimana? Siapa yang nganterin? Arum. Arum udah Yuna nangisnya. Eyang lagi siapin kue ulang tahunnya Arum loh di bawah. Mama udah intip kuenya cantik banget. Arum mau nggak bantuin Eyang? Ya udah deh, Arum bantuin Eyang. Nyiapin kue Arum buat teman-teman. Jangan nangis lagi dong ya.
Arman mana sih? Gandhi baik-baik aja. Ini Arum ulang tahun, dia butuh papanya, pasti kecewa. Aku kan kasih tahu tadi, aku sama Widya sudah sepakat. Latifah, aku kesini buat jagain kalian. Widya yang minta. Iya, Widya yang minta, tapi aku sekarang minta kamu pulang ke Surabaya. Bu, aku tahu milih itu berat. Jadi aku udah putusin, Arman gak mesti milih antara aku atau Latifah. Maksudnya? Aku peduli sama kamu, Fa. Kondisi Gandhi itu lebih penting loh. Aku ibunya, Man. Di sini Gandhi ada bundanya dan ada bosku. Kalau dia kenapa-napa aku bawa Koman ke rumah sakit, gak mungkin aku diemin di rumah. Arum butuh papanya sekarang. Dia ulang tahun. Aku nggak ngerti jalan pikiran. Aku yang nggak ngerti sama jalan pikiran kamu. Aku udah ketemu Latifah dan Gandhi, Bu. Dan sekarang aku ngerti kenapa Arman mau melindungi mereka. Mereka juga butuh keluarga, Bu. Wit, ibu itu tahu banget gimana Latifah, Wit. Latifah tuh egois. Dia tuh cuma mikirin ambisinya dibandingin keluarga. Apa kamu bisa bersikap adil, Man? Widya mungkin bisa terima. Aku enggak. Aku di sini tuh nggak enak hati, Man. Ibu inget Kak Damar kan? Kakak kamu. Almarhum kakak kamu kan? Aku tahu gimana Mama. Repotnya Mama ngurus Kak Damar, Bu. Mama harus ngorbanin semuanya untuk Kak Damar. Dan saat aku ngeliat Latifah sama Gandhi kemarin, itu rasanya aku kayak ngeliat Mama sama Kak Damar lagi, Bu. Andai dulu aku lebih suportif ke Mama, andai aku nggak pernah minta keadilan dari Mama, andai aku nggak pernah malu sama keadaan Kak Damar, Bu, andai aku lebih hati-hati dan bantuin Mama jagain Kak Damar, pasti Kak Damar sama Mama sekarang masih ada di sini, Bu. Pasti kejadian kecelakaan itu nggak pernah kejadian. Aku minta maaf. Aku pergi. Aku tahu kalau aku masih di sini kondisinya nggak akan baik-baik aja. Akan terus-terusan begini debat terus. Nggak akan selesai. Ini juga takdirnya Allah, Bu. Aku yakin kok Allah nakdirin aku untuk ketemu Latifah dan Gandhi, supaya aku bisa nebus kesalahan aku. Aku juga nggak tahu ke depannya akan gimana. Tapi yang aku tahu sekarang, Allah kasih jalan ini buat aku menuju pintu surganya, Bu. Pintu surga Arman juga. Assalamualaikum. Apa ini? Ya. Wit, akhirnya sampai juga ya. Mbak Sum, Bu. Gandhi. Ini Arum. Arum kenalin, ini Tante Latifah. Halo sayang. Ini Mbak Sum. Ini Gandhi waktu itu video call sama Arum. Halo, aku Arum. Masih inget gak? Salim, sayang. Aku punya sepeda loh. Gandhi mau main sepeda sama aku gak? Sepeda! 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 Oke, ayo kita main sepeda. Hati-hati kalau main sepeda ya, Arum ya. Buat titip ya. Gandhi hati-hati, Mosum titip. Ibu, apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Baik.
Andi tadi kecapean main sepeda, Mah. Jadi dia pukul sama Mbok Sum. Ya nggak apa-apa, Gandhi kan capek dari Bogor, sayang. Ya udah kalau gitu aku mau cobain oleh-oleh dari Bogor favoritku. Ya udah dong. Ini mau yang mana? Ada kue. Ini lapis, lapis Bogor, ini juga ada keripik, ada stick. Yang mana? Bu, mau Latifah bantuin? Nggak perlu. Latifah minta maaf kalau bikin suasana di rumah ini jadi nggak enak ya, Bu. Latifah nggak mau ngerusak keluarga ini, Bu. Tapi setiap Latifah bersama Arman dan Widya, Latifah ngerasa punya keluarga. Latifah ngerasa lengkap, Bu. Gak sendiri lagi. Bu, apapun kesalahan di masa lalu Latifah dan di masa yang akan datang, Latifah minta maaf ya, Bu. Kamu baik-baik aja kan, Ma? Kok nanyanya gitu? Ya. Hari ini kan aku Semua yang kita jalanin sekarang itu urusannya sama Allah, Pak. Aku senang Latifah ditakdirin untuk keluarga kita. Dan insya Allah aku ikhlas. Bun, ya. Bun, Bun, sini. Mas Gandhi, Bun. Mas Gandhi nggak ada di kamarnya. Nggak tahu ada di mana, hilang. Mbak udah cari kemana-mana nggak ada. Maksud Mbak hilang Nggak tahu. Terus Arum juga nggak ada, sepedanya juga nggak ada, Bun. Gimana ya? Far. Win, Gandhi di mana? Iya. Kamu tenang dulu ya. Semuanya tenang. Aku cari Gandhi sama Pak Supri. Kalian di sini. Ya. Kan bisa aku diem di sini nih, Gandhi hilang. Di Aku sini. harus ikutan cari. Aku yang cari ya. Ya, tenang semuanya ya. Sebentar. Kalau kita cari juga naik mobil. Kita harus ya. cari. Iya. Aku jadi nikah sama Bunda Latifah, Ma. Bunda Latifah akan nikah sama Papa. Setelah itu, Gandhi akan jadi kakaknya Arum. Mama mau kemana? Mama nggak akan meninggalkan. Kok nanyanya gitu, sayang? Temen aku udah ada
punya mama baru. Soalnya mamanya meninggal. Aku punya mama baru. Aku gak mau mama meninggal. Enggak. Arum. Sepeda Gandhi, mana? Ini, Pak. Gandhi kan anak laki-laki, harus sayang sama bunda. Anak laki-laki itu harus jagain bundanya. Sayang, bunda. Ke Dino? Oke. Dino. Gandhi, Arum. Bun. Maafin Arum, Ma. Gak apa-apa, sayang. Maafin Arum karena udah bikin Mama khawatir. Enggak. It's okay. Maafin Arum. Maafin Arum karena udah lagi khawatir. Arum, sayang. Bunda yang minta maaf ya sama Arum. Maafin Bunda. Bunda sayang sama Arum. Arum juga sayang Bunda Latifah dan Gandhi. Arum pengen punya kakak kayak Gandhi. Arum gak mau kehilangan Gandhi. Tapi Arum juga gak mau kehilangan Mama. Sayang, dengerin Bunda. Arum gak akan kehilangan orang yang Arum sayang. Percaya sama Bunda? Pak, udah mau mulai, Pak. Ma, masih di dalam. Nggak jawab. Pak. Udah siap? Ayo, Pak. Wait, Man. Mau bicara.
Aku bersyukur punya kalian. Wit, kamu yang bisa terimain aku dan Gandhi. Man, kamu yang bisa jadi sosok ayah buat Gandhi. Pak, apa sih maksudnya? Pernikahan itu bukan soal keinginan kita. Duduk yuk, kita ngobrolnya duduk. Wit, pernikahan itu tentang mencari surganya Allah. Dan aku gak mau surga itu berubah menjadi neraka buat kita. Jalan menuju pintu surga itu banyak. Mungkin bukan ini jalan aku. Arman, aku yakin kamu akan memposisikan aku dan Widya sama. Gak ada istri pertama, gak ada istri kedua. Kita adalah istri-istri. Keputusan ini murni keputusan aku. Aku mau ngomong ini dari lama, tapi aku gak ada keberanian. Aku gak mau kehilangan keluarga aku. Kalian keluarga baru buat aku. Semakin aku ngelihat keikhlasan dari diri kalian, semakin aku gak yakin dengan pernikahan ini. Kamu yakin yang terbaik buat kamu, Pak? Widya, maafin aku ya. Enggak. Kamu nggak perlu minta maaf. Aku juga perempuan, Pak. Aku bisa ngerti. Tapi satu yang perlu kamu ingat, ada atau nggak adanya pernikahan ini, kita tetap keluarga kamu. Aku, Arman, Arum, akan selalu ada buat kamu dan Gandhi.